Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Renungan hari ini berjudul Keluarga, Konflik, dan Faktor Personal. Bahan bacaan kita terambil dari Kejadian 16 ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Selain dari dua faktor sebelumnya yang sudah saya sebutkan dalam renungan RHI sebelumnya, penyebab konflik yang terjadi di dalam keluarga Abraham salah satunya adalah faktor personal. Faktor personal di sini berhubungan dengan pola relasi antara Abraham dan Sarah. Dalam teks kitab suci, khususnya kitab Kejadian, sangat jelas memberikan penekanan bahwa laki-laki adalah kepala perempuan. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, Pasal 2 ayat 21 sampai 23. Tapi dalam prakteknya, maka laki-laki harus dengan penuh kasih membimbing dan memimpin istrinya. Namun sayangnya, Abraham gagal mengerjakan tugasnya ini. Yang menarik dari kisah keluarga Abraham ini adalah bahwa peristiwa yang hampir sama juga terjadi dengan kisah kejatuhan Adam dan Hawa. Baik Hawa dan Sarah sama-sama meragukan kebaikan Allah. Makanya mereka dengan getol menawarkan ide dan sesuatu kepada suami mereka. Bodohnya, para suami juga sama-sama mengiyakan apa yang ditawarkan oleh istri-istri mereka. Dan setelah itu, persoalan sama-sama muncul dari tindakan tersebut. Bagaimana kitab suci menyoroti akan hal ini? Sama seperti yang terjadi dengan Adam dalam Kejadian 3 ayat 17, maka kesalahan juga tetap berada di pundak Abraham. Abraham adalah kepala keluarga. Abrahamlah yang harusnya mengarahkan Sarah. Bukankah Abraham yang telah berkali-kali mendengarkan firman Tuhan atau mendapatkan penglihatan? Abraham tidak seharusnya mengiyakan ide Sarah. Abraham seharusnya peka dan paham bahwa tindakan yang mereka ambil itu tidak sejalan dengan firman Tuhan. Hari ini pun juga persoalan yang sama terjadi dalam banyak keluarga. Sama seperti kasus Adam, sama seperti apa yang Abraham lakukan, banyak keluarga mengalami konflik karena sang kepala keluarga gagal menjalankan peranannya dengan baik. Ada yang tidak berani memimpin, bahkan lebih suka dipimpin oleh istrinya. Ada juga yang takut mengambil keputusan, ada juga yang gagal untuk menjadi teladan. Ada juga yang memimpin layaknya diktator yang menggunakan kekuatan untuk menindas anggota keluarga yang lain. Ada juga yang menebar ketakutan sebagai alat untuk mengontrol keluarganya. Mari bersama kita memeriksa bagaimana dengan keluarga saudara hari ini. Jangan-jangan konflik keluarga terjadi karena besarnya persoalan personal yang mendominasi. Untuk itulah, setiap pribadi dalam keluarga harus terus-menerus menguji diri apakah hidupnya dan peranannya sudah sesuai dengan Injil dalam kehidupan mereka. Sebab bila tidak, konflik keluarga akan semakin menjadi-jadi. Dan gak asik bukan hidup dalam keluarga yang demikian.